Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati, NIM 2120203862202054. Program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video kali ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester Ekonomi Mikro Islam, yang dimana menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini. Materi-materi yang akan dibahas yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi, yang kedua konsep kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility, yang ketiga konsumsi dalam ekonomi Islam, yang keempat permintaan dalam ekonomi Islam, dan yang kelima produksi dalam ekonomi Islam. Baik, materi yang pertama saya bahas yaitu konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi dalam bentuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sementara alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya terbatas. Sedangkan menurut ekonomi Islam, ekonomi adalah kebutuhan manusia yang ada batasnya dan tidak ada batasnya, yaitu keinginan. Terdapat 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Adapun sejarah sistem ekonomi kapitalis sendiri adalah berasal dari pemikiran Adam Smith melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam buku tersebut ditulis bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberikan kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa ada investasi dari pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang pertama yaitu setiap orang bebas memiliki barang termasuk modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan investasi dalam pasar. Yang keenam, peran modal sangat vital. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung terjadi kaum baru oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Adapun kelebihannya, yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini mendorong setiap masyarakat untuk aktif dan berkreasi dalam pembangunan ekonomi yang dilakukannya secara pribadi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Adapun jenis dari kegiatan perekonomian yang dilakukannya itu menjadi keputusan secara pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Negara yang menganut sistem perekonomian ini, masyarakatnya akan bersaing ketat. Yang keempat, barang yang dihasilkan tinggi karena hasil pemikiran langsung dari masyarakat. Inovasi yang tercipta memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki kualitas yang patut dijempoli. Yang kelima, efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas mencari laba. Masyarakat pun berlomba-lomba untuk mencari penghasilan berupa keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis. Pengertian sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang masyarakatnya keserataan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi.
Adapun sejarah sistem ekonomi sosialis ini muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi yang sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak perorangan dibatasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, produksi dan daya kreasi tidak berkembang. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Adapun kelebihannya, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisahan antara kaya dan si miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun sejarah sistem ekonomi campuran mulai dikenal di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Kemunculan sistem ekonomi campuran dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dan peran ekonomi dalam peran ekonomi. Yang kedua, adanya pihak swasta yang turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang. Yang kelima, hak milik swasta atas alat-alat produksi. Yang kelima, pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi. Yang keenam, pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting. Yang ketujuh, pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam ekonomi. Yang kedelapan, hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah, tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Adapun kekurangannya, yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada beban swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usahanya. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai yang bekerja di swasta. Adapun kelebihan yang dimiliki sistem ekonomi campuran adalah itu sebagai berikut. Yang pertama, hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Yang kedua, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Yang ketiga, kebebasan berusaha. Yang keempat, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak. Yang kelima, kegiatan usaha pihak swasta terkait pada peraturan yang dibuat pemerintah. Yang keenam, pemakai tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat pemburuan. Yang keenam, ketujuh, penetapan harga lebih terkendali, hak perorangan secara nyata yang diakui. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun sejarah sistem ekonomi Islam ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai upaya untuk keluar dari jeratan dua sistem ekonomi dunia, kapitalis dan sosialis,
yang hadir dengan menawarkan konsep ekonomi real untuk bersumber pada Al-Quran dan hadis. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang ketiga, adanya pengakuan umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang atau jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yakni distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Yang keenam, tidak memperoleh hukuman adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang ketujuh, adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Adapun kelebihan sistem ekonomi, yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, larangan menumpuk kekayaan. Yang keempat, menjamin sosial. Yang kelima, distribusi kekayaan. Yang keenam, ketidaksamaan antara ekonomi di batas wajar. Yang ketujuh, kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kelemahan sistem ekonomi, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, pendidikan masyarakat yang materialisme. Yang ketiga, praktek ekonomi nasional lebih dulu dikenal. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang. Selanjutnya, materi kedua, yaitu konsep kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Adapun pengertian kebutuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Kebutuhan ini dapat berupa barang dan jasa. Adapun pengertian keinginan, secara umum keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih dan keberadaannya tidak begitu penting bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan keinginan seseorang bertujuan untuk mensejahterakan kecukupan dan kenyamanan yang lebih dari cukup berdasarkan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan menepati porsi kedua setelah kebutuhan. Selanjutnya, pengertian maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan yang dimaksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, pengertian utility. Secara garis besar, utility adalah kebermanfaatan. Selain utility memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seseorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merelasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yang merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan dalam artian sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah,
prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan diri di muka bumi. Yang keempat, prinsip kemurah hatian. Allah dengan kemurah hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Quran Al-Maidah ayat 95. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahhatian. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Itu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata segala kebutuhan. Adapun norma-norma dan etika dalam konsumsi terdapat 3. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Yang kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, larangan bersifat israf. Kaidah dalam konsumsi Islam. Terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, kaidah syariat, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Yang ketiga, kaidah ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, kaidah amaliyah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya. Maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Yang kelima, kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya juga harus dalam batasan-batasan syariah. Adapun fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Selanjutnya, materi keempat, yaitu permintaan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang terkait dengan nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dilandaskan kepada syariat atau berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Adapun teori permintaan menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun maka harga relatif akan turun. Selanjutnya, materi kelima, konsep dasar dan teori produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
Adapun teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Metode logika Fuchs. Logika Fuchs adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruangan output dengan mempunyai nilai input dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, suatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagai salah pada waktu yang sama. Adapun fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Adapun faktor-faktor dalam produksi, terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi. Yang pertama yaitu faktor alam atau tanam. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Yang kedua, faktor tenaga kerja merupakan faktor daya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, faktor modal atau kapital. Faktor modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang digunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat diproduksi dan membangun sesuatu. Selanjutnya, faktor manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk menciptakan suatu tujuan tertentu. Itu faktor teknologi. Di era kemajuan produksi ada pada saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu sektor produksi. Oleh karenanya, produsen yang tidak bisa survive karena kalah saat bersaing dengan komputer lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya. Hal tersebut dikarenakan didukung peralatan teknologi yang baik. Selanjutnya yaitu bahan baku. Seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran penyediaan bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik, sehingga tidak menghambat jalannya produksi. Bahan baku produksi ada kalanya merupakan sesuatu yang hanya dapat ataupun oleh alam tanpa ada penggantinya, serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.